Hello guys, selamat datang di channel Cerita Harian. Channel yang akan membagikan cerita-cerita pendek, panjang, puisi, pantun, dan lain-lain. Silahkan subscribe channel ini agar lebih berkembang dalam membuat konten atau cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa, nyalakan lonceng atau tanda notifikasi agar kalian selalu dapat info-info menarik tentang cerita kehidupan di channel ini. Di episode kali ini, Cerita Harian akan membawakan cerita pendek berjudul, Badai di Semester Baru, karya dari Purwati Sri Rahayu. Tahun ajaran baru telah dimulai, setelah 2 minggu sekolah meliburkan seluruh siswanya. Pada semester ini, pemerintah telah resmi mengumumkan penggunaan kurikulum yang baru. Dengan harapan mampu meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Pagi ini seperti biasanya, Daraka dan Andra, kakaknya, selalu menunggu bis di halte yang tak jauh dari rumahnya. Andra mahasiswa jurusan komputer semester 3, sedangkan Daraka masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Tak lama kemudian bis pun tiba. Raka, Andra dan seluruh siswa di halte itu segera masuk ke dalam bis. Setiap pagi bis itu selalu penuh dengan anak-anak sekolah, membuat Raka dan Andra terbiasa berdesak-desakan. "Bang, menurut lo, lulus nanti gue ambil kuliah jurusan apa ya?" tanya Raka. "Terserah, lo yang kuliah," tanya gue, jawab Andra asal. Tengah asyik berbincang, tiba-tiba terdengar suara orang-orang berteriak di dalam bis. Merasa ada yang tak beres, sopir bis segera menepikan bisnya. "Bang, kenapa nih bisnya?" tanya Raka panik. "Gempa. Gempa bumi." Suara orang-orang berteriak membuat keadaan makin mencekam. Kenek bis meminta seluruh penumpang turun dan mencari tanah lapang karena sepanjang jalan itu dipenuhi dengan hotel dan gedung tinggi bertingkat lainnya. Semua orang berlarian memenuhi jalan, orang-orang berlari menuju lapangan yang kira-kira berjarak 500 meter dari tempat Andra dan Raka berdiri saat ini. Jalanan mulai retak, membuat orang-orang makin histeris. Keadaan benar-benar kacau balau, semua orang berdesak-desakan ingin menyelamatkan diri. Andra yang berlari sambil menarik tangan Raka tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Bang, ada apa?" tanya Raka yang sudah sangat panik. "Tunggu di sini sebentar, anak kecil itu kasihan pasti terpisah dari orang tuanya," ucap Andra. "Tapi bang," protes Raka. Tanpa menghiraukan ucapan Raka, Andra pun langsung berlari menuju depan toko tempat anak kecil itu menangis. Puing-puing bangunan mulai runtuh. Pohon-pohon mulai tumbang. Tak terhitung kendaraan yang tergeletak di tengah jalan, membuat orang-orang jatuh tersungkur karena berlari tanpa arah. "Bang Andra, awas!" teriak Raka melihat bongkahan bangunan yang runtuh tepat di atas kepala Andra. Andra pun mendorong anak kecil itu ke arah Raka. Braak! Reruntuhan gedung jatuh tepat menimpa punggung Andra. Raka lari, bawa anak itu, "Buruan lari!" teriak Andra. "Bang Andra!" teriak Raka mencoba menghampiri Andra namun terhalang oleh puing-puing bangunan yang terus berjatuhan. "Raka, pergi dari sini!" Seorang laki-laki berdiri tepat di belakang Raka. Ia menggunakan seragam yang sama menandakan mereka dari sekolah yang sama. Laki-laki itu dengan sigap menggendong anak kecil di dekat Raka. "Woi, buruan lari, lo mau ketimpa reruntuhan," ajak laki-laki itu sambil menarik tangan Raka. "Bang Andra!" teriak Raka sambil berlari menjauh. Mereka pun tiba di lapangan. Tak lama kemudian gempa bumi mulai mereda, frekuensi getaran makin berkurang, perlahan akhirnya gempa pun berhenti. Seorang petugas polisi menghimbau setiap orang untuk tetap berada di posisi, tak diperbolehkan keluar lapangan guna mengantisipasi gempa susulan. Tak menghiraukan ucapan polisi itu, Raka bergegas berlari keluar lapangan. "Woi, jangan pergi!" teriak laki-laki itu berlari mengejar Raka. Langkah Raka terhenti melihat jalanan yang kacau balau tak bisa dilalui, pohon-pohon tumbang, bangunan-bangunan yang runtuh, jalanan yang retak. Kaki Raka lemas, ia terduduk di atas aspal yang tak lagi rata. Raka menangis sejadi-jadinya membayangkan apa yang terjadi pada kakaknya. "Lo kenapa lari?" tanya laki-laki itu setelah berhasil menemukan Raka. Kenapa lo tarik gue? Abang gue di sana!" teriak Raka terisak tangis sambil menarik keras seragam laki-laki itu. "Kalau gue nggak narik lo udah ada di balik reruntuhan bangunan itu, tahu nggak?" ucap laki-laki itu sambil menunjuk jalanan yang penuh dengan reruntuhan bangunan gedung yang berserakan. "Tapi abang gue di sana," ucap Raka terisak tangis. "Lo tenangin diri lo, sekarang kita balik ke lapangan dulu," kata petugas tim SAR sudah mulai bergerak. "Lo berdoa supaya abang lo baik-baik aja," ucap laki-laki itu mencoba menenangkan Raka. Hari menjelang malam, tenda-tenda telah berhasil didirikan. Petugas media telah siap membantu para korban.
Petugas kepolisian, tim SAR dan tentara pun telah dikerahkan untuk menemukan korban-korban yang tertimpa reruntuhan. Malam itu benar-benar kelam. Diiringi suara tangisan dari celah-celah tenda di tengah lapangan. Dengan penerangan seadanya, tanpa akses telepon, tanpa akses jalan karena seluruhnya masih tertimpa reruntuhan puing-puing bangunan. Mereka yang terpisah dengan keluarganya terus-menerus melantunkan doa agar keluarganya ditemukan dengan selamat. Malam itu benar-benar menjadi mimpi buruk bagi setiap orang. Seorang perempuan memasuki tenda tempat Raka dan laki-laki itu beristirahat. "Hai, kalian berdua dari SMA Mahardika juga ya?" tanya perempuan yang juga menggunakan seragam yang sama dengan mereka. "Iya," jawab laki-laki itu. "Kenalin, gue Renata, ketua PMR di sekolah. Di sini gue bantuin tim medis buat mengecek kondisi para korban," ucap Renata memperkenalkan diri. "Gue Ziko dan ini Raka," ucap Ziko. Kakaknya menjadi korban gempa dan sampai sekarang masih belum ada kabar. Dia juga nggak bisa menghubungi ibunya di rumah karena nggak ada akses telepon, jawab Ziko seolah paham maksud kode mata Renata yang menanyakan alasan Raka diam sedari tadi. "Kenapa lo nggak cek di posko pemantauan? Di sana update terus soal korban gempa," ucap Renata memberikan usulan. "Lo serius?" tanya Raka penuh semangat. "Iya, ayo gue anterin ke posko," ajak Renata. Dari posko pemantauan, Raka mengetahui bahwa kakaknya selamat dari reruntuhan tetapi ia mengalami koma, maka dari itu ia segera dilarikan ke rumah sakit di luar kota. Sejak saat itu ia menjadi murung. Ia beranggapan bahwa kakaknya koma karena kesalahannya. Meskipun Renata dan Ziko mencoba menghiburnya, ia tetap murung. Beberapa hari kemudian Raka mendapat kabar dari ibunya, bahwa ibunya selamat dari musibah gempa. Saat ini ibunya tengah berada di rumah sakit merawat Andra. "Ziko, Raka, karena keadaan sudah kondusif, besok kita semua sudah bisa kembali ke rumah, jadi hari ini gue mau nunjukin sesuatu sama kalian," ajak Renata. Mereka berjalan melalui celah-celah tenda pengungsi, tak lama kemudian sampailah mereka di tempat yang dimaksud. Anak-anak ini nantinya akan tinggal di panti asuhan, termasuk dia, anak kecil yang datang bareng Kamuka. Renata menunjuk anak kecil yang dimaksud. "Seusia mereka harus kehilangan keluarga, kehilangan orang tua mereka," ucap Renata menambahkan. "Daraka, mulai sekarang lo nggak perlu merasa bersalah atas apa yang menimpa abang lo, ini bukan salah lo, ini musibah. Jadi stop menyalahkan diri lo sendiri. Lo jauh lebih beruntung dari anak-anak ini, lo masih punya ibu yang selalu ada buat lo, masih banyak hal-hal yang harus lo perjuangin daripada berdiam diri kalut sama kesedihan lo," tutur Ziko. Daraka memeluk Ziko, Renata hanya tertawa melihat mereka. "Terima kasih guys, selama di sini kalian udah jadi sahabat gue, keluarga gue, peduli sama gue nggak akan lupain kebaikan kalian," ucap Raka menitikan air mata. Keesokan harinya para korban bersiap-siap untuk kembali ke rumah masing-masing. "Raka, mau gue temenin ke rumah sakit?" tanya Ziko menawarkan diri. "Boleh," jawab Raka. Butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai di rumah sakit kota itu. "Ma," sapa Raka saat melihat ibunya. "Raka, maafin mama nak. Andra sudah pergi sayang. Cuma kamu yang ibu punya sekarang." "Andra pergi menyusul papa di sana nak," ucap ibunya menangis sambil memeluk Raka. Daraka hanya bisa terdiam melihat perawat melepas alat-alat bantu yang terpasang di badan Andra. Ia tak ingin terlihat lemah di depan ibunya. "Bang, sekarang gue udah tahu apa yang bakal gue lakuin setelah lulus SMA nanti. Gue bakal mewujudkan mimpi lo bang, lo abang terbaik buat gue," ucapnya dalam hati. Ziko menepuk bahu Daraka. Mereka tersenyum saling menguatkan. Klaten, tanggal 7 Juni tahun 2020. Terima kasih telah mendengarkan cerita pendek di channel Cerita Harian kali ini. Nantikan cerita-cerita, puisi maupun pantun di lain kesempatan.